Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Smart Superstore. Udah lama kita nih Mas Alek nggak unboxing. Nah, kali ini kita mau unboxing TV Samsung di tahun 2024. Bener, karena elektronik itu biasanya pertengahan tahun ya. Ini hitungannya telat ya. Udah Juli. Biasanya April ya. April ya. Itu biasanya udah ada. Cuma ini nggak tahu, mungkin stok lamanya masih banyak Samsung. Jadi ini launchingnya baru nih. Mungkin belum ada sebulan barang. Kita baru unboxing sekarang. Ini tipenya itu sebenarnya di bawahnya dia masih ada. Masih ada. Yang tipe DU8000, ada yang DU7000. Kita mau unboxing yang DU8000-nya dulu. Ini produk pertengahan ya, middle lah ya. Ya, jatuhnya middle karena bukan low-nya ya. Yang di bawahnya ini masih ada, yaitu DU7000. Ukurannya dari mulai 43 sampai 85. Sampai 85. Ya, dia ada ukuran 43, 50, 55, 65, 75 dan 85. Jadi varian ukurannya ini banyak. Nah, tergantung nanti ruangannya disesuaikan kira-kira perlu yang berapa inci. Siap. Nah, ini yang kita unboxing untuk ukuran 43 karena nanti secara spesifikasi itu ukuran di atasnya sama. Berarti spesifikasinya dari 43 sampai 85 sama ya? Sama. Hanya beda ukurannya aja, secara spesifikasi sama. Nah. Kita mulai aja. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa support channel YouTube kita ya, Smart Superstore, biar kami tetap semangat bikin channelnya. Di like, komen, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Mau pakai cutter apa enggak nih? Taruh. Teman-teman, jangan lupa ya buat kalian mungkin yang masih ragu buat cari spesifikasi TV, kalian nonton dari awal sampai akhir karena ini akan kita jelaskan mulai dari speknya, dari yang biasa kita pakai, mulai dari smart TV-nya, gambarnya, desainnya, suaranya. Jadi kalian jangan di-skip nontonnya. Waduh, ngeri kali pakai pisau nih. Kirain tadi mau bikin lontong pakai pisau. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman. Nih ada kakinya ya. Kakinya biasa, berarti ini model kayak yang tahun kemarin ya. Kiri kanan nih. Udah pasti nih model kakinya kiri kanan. Ini remote-nya, kita sekilas nih remote-nya ya teman-teman. Remote-nya masih tetap pakai remote yang keren itu teman-teman. Dia pasti pakai solar nih. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini dia penampilannya. Ajib gila. Biar kerampingannya, si slimnya ini terlihat ya teman-teman. Ya, ini sebenarnya sih penggantinya CU8000 ya. Di 2023 itu seri CU8000. 2024 diganti DU8000. Nah, ini secara model sih, desainnya sih sama persis ya. Ketipisannya, frame-nya ini juga tipis. Ini bobotnya paling sekitar 6 kiloan lah ya. Ini ketebalannya cuman kurang lebih 1,8, nggak nyampe 2 cm ini. Iya, satu buku jari lah ya. Nih, kalau ini tipis banget lagi. Nah, ini untuk inputannya kita mau lihat tuh. Inputannya ini. Nah, kita itu aja, Sep. Taruh di bawah. Kalian masang kakinya. Siap. Nah, ini dia input HDMI-nya. Takutnya kalian kan di rumah bisa koneksi nanti ke Plus Media, IndiHome, Home Theater, Soundbar. Samsung tipenya UA43DU8000. Untuk negara pembuatnya Vietnam ya, teman-teman. Vietnam, terus power konsumsi 135. Ini biasanya power konsumsi maksimal ya, watt paling tingginya. Karena kalau misalkan TV itu kan pengaruh dari gambarnya terang, suara kenceng itu kan pengaruh. Nah, apalagi ini ada sistem yang bisa kita mau bikin hemat. Betul. Listriknya itu nanti ya penting kita mau nonton gambarnya lebih redap aja. Nah, ini untuk inputannya teman-teman, HDMI-nya ada 1, 2, 3. Ada 3 HDMI. Nah, ini 1, 2. 2. Ini? Oh iya, kayaknya belakang. 1, 2, 3. Nah, ini HDMI 1, HDMI 2 udah support ARC.
HDMI 3. Jadi EARC ini kalau teman-teman punya misalkan soundbar atau perangkat audio yang lain yang dia udah support ARC itu bisa In bisa out. Ya digital. Iya. Jadi nggak perlu pakai kabel optik atau Bluetooth. Betul. Nah, itu efeknya mungkin Lebih simple. itu lebih simpel. Suaranya mungkin udah digital. Digital ya, sekelas Bluetooth ya. Jadi HDMI-nya bisa buat gambar, bisa juga ini masukin juga ada optiknya. Optik ini sekelas tadi HDMI ARC. Cuman optik ini kan kalau HDMI ARC itu kan nggak semua perangkat audio ada ARC ARC-nya. betul ya. Kalau misalkan perangkat audionya nggak ARC, teman-teman bisa pakai yang optik. Dan pastinya ada Bluetooth-nya. Terus ini USB-nya ada 2, USB 1, 2. Ini 5 ampere sama 1 ampere. Jadi kalau yang Buat 5 ngecas. ampere ini buat misalkan Harddisk biasanya. harddisk ya. Harddisk Kalau ya. nonton video dari harddisk Iya. ya, kapasitasnya mungkin bisa 1 Besar, tera. betul. Nah, itu bisa pakai HDMI yang ampernya lebih besar nih. USB yang ampere lebih gede. Ini HDMI kan? USB ya? Iya, USB. USB ya. Iya, USB ya. Oke. Nah, ini antena biasalah normal karena Iya. ini dan ini udah pastinya sudah support digital ya. Betul, di PBT 2. Untuk lubang apa nih, Chef? Bracketnya PESA lubang bracket ya? tuh 20 kali 20 ya, sama kayak sebelumnya. Iya. Tinggal langsung pasang kakinya aja, Chef. Oke, siap. Ini kakinya model berarti kiri kanan ya. Ini sama masih tetap pakai plug and play, cuma ini nggak bisa setel ya. Ada yang bisa setel juga ini ya. Cuman ini ya masih ada bisa setel nih. Ya benar masih bisa setel. Ini kalau mau di setel kakinya nanti bisa diginiin. Ini naik berarti kurang lebih sekitar 3 sentian lah. Ini kita setting standar aja ya. Oke, Itu pakai yang 3 apa pendek tadi? yang pendek Pendek ya. normal ya. Nah, ini menyesuaikan nanti kalau mau masang soundbar atau apa itu kan. Remote Remote-nya kita mau cek remote-nya ya, teman-teman. Nah, ini remote-nya ternyata masih sama dengan yang seri sebelumnya. Nah, modelnya imut kecil. Nah, ini yang jelas ada voice. Jadi kalau misalkan mau voice comment ya, Google Betul. Assistant atau enggak Bixby. Kalau Samsung tuh lebih condongnya ke Bixby, Bixby, ya. daripada Google Assistant. Nah, itu udah bisa. Dan di sini udah ada Disney yang menu langsungnya, Netflix, Prime Video. Nah, jadi ya ini teman-teman pakai solar ya, solar tap ya, Chef? iya, sinar matahari ya. Ya, jadi kalau ini misalkan Lampu lah, bisa kena lampu sinar itu akan Nambah. isi sendiri. Isi sendiri. Nah, jadi nggak usah dikasih baterai. Nah, ini ada casan pakai Type-C. Nah, ini Berarti nggak ada baterai sama sekali Lek ya? Baterai jam itu juga nggak ada ya? kecil. Oke, kecil. Oke, siap. Kirain pakai baterai jam. Nah, langsung pasang. Pasang, oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bim salabim. Bah, kada Powernya mana, Chef? powernya ada di itu. Sorry. Mau taruh di meja apa di mana? Meja. Meja. Oke, siap. Oke, teman-teman. Ini adalah ukuran 43. Ini yang background Smart Superstore di belakang saya ukuran berapa, Bang Alek? 65 itu. 65. Nah, ini dia. Jadi kebanting ya. Ya, tergantung kebutuhan ruangannya sih, teman-teman ya. Sama kebiasaan kalian nontonnya. Kalau misalnya kalian biasa nonton gede, dikasih ukuran kecil juga nggak nyaman biasanya. Tapi kalau biasanya kalau ruangannya baru, kalian baru pakai, nyaman-nyaman aja ini untuk ruangan kamar ya, 43 biasanya. Seperti biasa, kalau misalnya pertama kali kita nyeting TV, yang pasti dimintain itu adalah biasanya bahasa, habis itu bahasa biasanya negara, udah negara biasanya kode pos. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Nggak ada antena berarti naik? Mau coba pakai antena. Ada antena nggak ada? Nggak usah. Ada. Ada. Antena dalam. Oh, dalam. Lek, kok nggak nyala? Colokannya sudah. Malah yang belakang yang mati. Oh, ini nyala, Lek. Oke, ini dia teman-teman. Langsung bahasa Indonesia ya, keren. Karena ini memang mungkin buat settingan buat Indonesia. Remote control, oke. Ini mau lewat handphone apa remote, Lek, settingnya? Remote aja, remote. Remote, aja. oke. Ini pertama kita minta negara kita Indonesia ya, oke. Berikutnya jaringan WiFi.
Mana? Smart Superstore. Nah, teman-teman, sayangnya ada bangku. Lama kita ngenduk, pegel. Kakak mau ikut duduk sini. Ini kita lagi konekin ke WiFi ya. Ini seperti biasa. Tadi kita bahasa udah, negara udah, langsung minta connect masukin ke WiFi. Udah WiFi biasanya kita pindah channel atau siaran. Ini antenanya. Ini antenanya. Kalau untuk antena jangan lupa ya teman-teman, tergantung wilayah lokasi di mana tempat kalian berada. Kebetulan kami tinggal di daerah Jakarta Selatan. Ini untuk siaran TV-nya kan mungkin lebih dekat ya ke Jakarta. Kalau Tapi buat ini bangunannya tingkat, biasanya penangkap sinyalnya nggak maksimal, Chef. oh iya, lupa. Ini maaf, bangunannya kita di lantai bawah. Ini sedangkan bangunannya kan ada tiga ya, tiga lantai. Jadi mungkin kalau ini memang kurang persyaratan dari maksimal. ketentuan pemberitahuan privasi, ini langsung centang semuanya aja. Oke. Nah, menikmati berbagai fitur pintar. Nah, ini aplikasi yang Familiar ya, familiar ya. Ada Apple TV, ada Alexa, Prime Video, YouTube udah pasti yang ini kebanyakan. Nah, Bixby yang tadi kita bilang buat perintah suara. Nah, kasih deh pinggir dikit. Cari antena biasanya nih kalau udah begini nih. Ini lompati. Nah, kode pos ini biasanya ujung-ujungnya ke siaran TV. Iya. Mau coba siaran TV? Boleh. Boleh. Dapatnya berapa? Oke teman-teman, tapi ini jangan kaget. Ya lokasi kami kita ada di lantai dasar ya. Sedangkan bangunan ini ada tiga lantai. Jadi kalau ini pun antena dalam. Mohon maaf, kalau channelnya full maksimal biasanya dapatnya itu kurang lebih 47 channel ya. Ini biasanya tergantung lokasi dan daerah. Kalau misalnya kalian boleh coba silahkan cari channel saya jadi tiang antena aja begini. Ini kode pos di sini ya. Ini di daerah Jakarta Selatan. Antena. Soalnya saya sering banget tiap kali jualan TV keluhannya melayani ibu-ibu atau bapak-bapak, Mas antenanya dapatnya dikit, Mas antenanya banyak, Mas antena dalam. Oke, kita saksikan nih antena dalam di sini. Ini udah support siaran digital tentunya. Dan jangan heran ya, siaran digital juga mungkin untuk saat ini udah bagus siarannya. Nah, teman-teman, kita masuk ke sebenarnya ke tampilan Smart TV-nya dulu ya. Ini kita mau cari channelnya dulu, Chef. Cari channel dulu boleh. Saya akan jadi tiang antena lama, ini pegel ini. Ke pengaturan. Nah, ini dia akan kita cari channel. Siaran analognya masih ada nggak? Oh, masih ada ya. Tapi nggak mungkin dapat. Nggak mungkin dapat ya teman-teman. Kaget juga, soalnya kan ini 2024 udah booming-boomingnya siaran digital. Ternyata siaran analognya masih disimpan. Bagi teman-teman kadang kan tanya ya, Mas, kalau ini Smart TV berarti nggak perlu antena dong buat nonton TV. Nah, yang iya, nanya begitu. banyak. Nah, sebenarnya gini teman-teman ya, kalau nonton TV itu kan ada dua versi. Mau nonton versi pakai antena atau versi yang pakai aplikasi ya, biasa. Streaming berarti pakai internet ya. Gitu. Nah, kalau teman-teman misalkan nggak mau pakai antena bisa, tapi jatuhnya harus pakai streaming internet dan itu biasanya terbatas. Misalkan kalau nonton bola segala macam dia ke protect biasanya. Betul, hak siar ya. Hak siarnya. Cuman kalau misalkan mau nonton siaran digital, ini kan udah nggak perlu set box lagi ya. Betul. Itu teman-teman harus sediakan antena. Dan banyak nggaknya dapat channel itu tergantung dari lokasi dan apa namanya, Chef? Daerah ya? Daerah lokasi ya. Lokasi. Sama keadaan antena juga. Keadaan kondisi antenanya. Kayak kita ini di lantai dasar ya. Ini baru dapat hampir 80% baru dapat 21 channel. Feeling saya hanya separuh nih dapatnya. Pasti nggak bisa maksimal. Nggak bisa maksimal. Karena kalau rata-rata full itu 47 channel. Jadi yang salah bukan TV-nya ya. Ini kemungkinan penangkapan sinyalnya. Gitu. Karena terbentur bangunan. Nanti kalau teman-teman misalkan beli Smart TV Samsung tetap perlu antena ya. Betul. Dan satu lagi, nggak perlu STB. Betul. Karena udah digital. Kadang orang nanya, Mas perlu STB lagi nggak? Kalau sudah Smart TV atau nggak TV keluaran sekarang udah pasti udah digital ya. Betul. Nggak ada mau merek Line up 2024 kayaknya 2023 juga nggak ada ya, hanya line up lama sih. Dapat berapa Mas Alex channelnya?
Ini channelnya dapat 22 tadi. 22. Oke, berarti hanya setengah pendapatan channelnya nih. Nah, ini untuk tampilan TV ya. Karena kalau teman-teman nanti nonton di rumah ya realnya seperti ini. Ini masih standar nih. Pengaturan gambarnya itu masih kecerahan ya. Modus gambar. Ini ada film, ada playmaker mode, ada dinamis. Nah, biasanya sih kalau dinamis itu terang, cenderung atas bawah bisa kuat ya. Bisa kuatnya. Yang ada ya. Nah. Oh, dapat, alhamdulillah, pinggang aman. Oke teman-teman, ini untuk gambar TV ya, antena ya. Sebenarnya sih kalau kita mau maksimal itu biasanya gambar demo dari dianya itu kita mau lihat kualitas gambarnya. Tapi sebelumnya kita mau tes dulu sebenarnya, atau enggak kita mau lihat smart TV-nya seperti apa sih sebenarnya untuk TV Samsung seri 2024 nih. Apakah sama dengan 2023 atau beda? Nah, kita masuk ke menu home-nya. Nah, sebenarnya sih kalau dari segi tampilan itu sama persis. Home-nya ini ya. Nah, tampilan dashboard ini ya? Iya, dashboard-nya ini sama persis. Nah, kalau misalkan orang tanya, Mas, bedanya Smart TV sama Android TV itu apa sih? Sebenarnya itu hanya beda OS-nya. Kadang banyak orang nanya, kalau di Samsung itu kan pakai Smart TV, pakai OS-nya Tizen. Nah, teman-teman, kalau misalkan di Android TV itu biasanya ada namanya Play Store. Betul. Kalau di Samsung namanya Samsung App Store. Nah, biasanya sih emang lebih terbatas. Tapi kebutuhan TV ini buat apa sih? Kalau misalkan kayak video, YouTube segala macam yang basic-basic itu sama-sama ada. Nah, di sini kalau misalkan teman-teman mau nambah aplikasi, nah, itu banyak yang dia sediakan. Cuman biasanya kalau update aplikasi itu akan nambah. Gitu. Nah, ntar dulu. Ini live TV-nya. Nah, ini live TV itu TV biasa. Siaran antena berarti nih? Ya, Netflix, Prime Video, Disney Hotstar, Apple TV, YouTube. Nah, ini sebenarnya aplikasi-aplikasi yang hubungannya sama video, Sab ya. Nonton, iya, sifatnya nonton lah ya. Ya, nonton. Nah, Bixby ini buat perintah, internet nih buat misalkan browser. Nah, ini di Netflix. Nah, ini Netflix filmnya. Cuman ini kan kalau misalkan kita harus punya akun kalau misalkan ini. Kalau misalkan ini kan temukan aplikasi. Nah, ini aplikasi banyak. Kita mau nambah nih. Ditemukannya tadi ibaratnya udah yang direkomend. Maksudnya rekomend tuh yang basicnya. Basicnya ya, umum orang pakai lah ya. Orang pakai aplikasi. Aplikasinya ada apa aja? Nah, ini misalkan kita mau ini pilihan editor. Jadi pilihan Samsung ya editor. Itu ada YouTube. Nah, ini aplikasi di download. Nah, ini sebenarnya aplikasi basic yang ini nih. Nah, terus populer di minggu ini. Nah, ini yang lagi populer ya versi Samsung ya. Nah, ini yang paling baru. Nah, ini ada apa? My Family, ada Muslim Kids TV. Muslim Kids TV. Nah, dan di bawahnya ini grup apa siapa namanya? Konten grup ya? Oh ya, konten ya. Atau enggak ini ada konten grup, misalkan kita musik dan radio, kita klik ada, oh ini harus masuk akun login dulu Samsung ya. Jadi teman-teman kalau misalkan nanti mau dapetin aplikasi yang lebih itu teman-teman harus login akun Samsung dulu. Nah, ini ada video, ada olahraga, ada permainan, gaya hidup, informasi, pendidikan. Ini kalau kita misalkan mau buka itu banyak tersedia aplikasinya. Nah, ini tampilannya. Kayak teman-teman ini tampilan Smart TV-nya ya sama lah. Kalau teman-teman udah punya TV sebelumnya hampir sama. Tapi buat yang baru beli ya kurang lebih sama dengan Android sama nggak beda ya Sep ya? Nggak ada beda sih. Nah, sekarang kita mau coba lihat kualitas gambar maksimal ya. Gambar maksimal. Yaitu kualitas 4K lah ya. Iya, karena Oke teman-teman, ini kita udah masuk ke mode demo toko atau standar gambar paling maksimal kualitas 4K. Resolusi 2160 x 3840 atau 8 juta megapiksel. Gimana Mas Alek? jadi gini teman-teman,
Kita kalau mau lihat kualitas gambar realnya itu kan memang harus input yang bagus. Betul. Kebetulan ini kita lagi nonton video demo dari Samsungnya. Nah, kalau resolusinya bagus tapi inputnya nggak bagus, sebenarnya kan sama aja kan. Nah, kalau Samsung ini kan sebenarnya dia menyebutnya adalah Crystal UHD. Nah, ini yang jelas sudah pakai resolusi 4K. 3840 kali 2160. Dan Samsung punya namanya Crystal Processor 4K. Nah, Crystal Processor 4K itu apa sih sebenarnya? Jadi kalau misalkan dia apa istilahnya itu gambar yang dia nggak bagus dengan prosesor itu dia bikin maksimal gitu. Diproses lagi sama dia, di-upgrade ya? Ya, dan pastinya kalau Samsung itu dia punya namanya 4K upscaling. UHD upscaling istilahnya ya, 4K upscaling. Jadi kalau teman-teman kadang kan ada pertanyaan gini, Mas, percuma TV-nya bagus 4K, tapi kalau gambar yang kita play nggak bagus. Tapi kalau dengan teknologi upscaling itu setidaknya akan bikin mendekati. Betul. Itu klaimnya Samsung ya. Jadi kalau misalkan mau sumber apapun dia akan dibikin setara. Bukan sama ya, tapi setara. Setara ya. Jadi dia di-upgrade, dinaikkan kualitas gambar. Ini sebenarnya kalau dari segi gambar sih oke, Sep ya. Keren sih. Prosesor 4K-nya ini berarti kalau dari segi apa namanya warna, kalau detail udah pasti kan namanya UHD kan. UHD ya. Jadi sebenarnya gini ya, mau TV apapun, merek apapun, kalau kita compare, kita ngomongin Mas detailnya kok beda. Pasti kalau sama-sama UHD akan sama. Kita ngomongin detail. Jadi biasanya TV itu detail dan warna gambar. Jangan samakan. Detail itu kan kerapatan pixel. Betul. Nah, kalau mau TV apapun, kalau resolusinya sama, pasti detailnya sama. Tapi kalau warna gambarnya itu kah yang membedakan. Nah, kalau Samsung ini sebenarnya kalau dari segi warna itu lebih cenderung ke brightness-nya tinggi ya, terang ya. Cuman kita sebenarnya kalau mau tahu ini terang apa enggaknya harus ada compare-nya. Iya, kalau dibandingkan ya. Tapi kalau nggak dibandingkan ini udah keren banget sih. Nah, Cukup. terus kita mau cek suara ya. Ini kan dari segi gambar. Ini suaranya. Suara ini juga kompatibel sama jernih lah, detail dapat. Dan Samsung ini mengklaim bahwa kalau misalkan kita lagi nonton itu suaranya bisa dibagi. Dalam artian gini, kita misalkan lagi nonton pesawat kan ikut lari. Ya, itu ada teknologi di TV Samsung. Jadi suaranya itu nggak fokus di satu titik speaker. Jadi membagi, itu klaimnya dia. Dan kalau tadi dari segi gambar ya ada yang lewat bahwa ini tuh dia kalau buat game dia klaim lebih bagus. Karena ada fitur khusus ya buat game tadi. Motion accelerator-nya. Iya, motion accelerator. Jadi kalau kita mau game itu kan harus yang 120 Hz. Ini kan TV ini belum 120. 60 ya? Masih 60. Nah, gimana sih kalau misalkan kita buat game biar tetap bagus? Nah, tadi teknologi itu, motion accelerator-nya itu, dia bikin gambar gerak itu nggak kelihatan patah-patah. Ya? Lebih smooth. Oke. Terus kalau dari suara, kalau misalkan Samsung itu, teman-teman punya soundbar Samsung, nah ini bisa digabungin. Jadi Q Symphony ya, Samsung Q Symphony ya. Nah, itu kalau misalkan jadi speaker TV dengan soundbar digabungkan, jadi lebih maksimal suaranya. Jadi, dan jangan lupa HDMI-nya kan udah HDMI ARC tadi ya. Nah, jadi nggak perlu optik lagi ketika kalian pakai HDMI. Audio TV ini pengen masuk misalnya di sini ada soundbar, itu dengan menggunakan teknologi yang ARC udah bisa secara otomatis, nggak perlu kabel optik lagi teman-teman. Itu dari sisi audionya. Nah, ini kalau ngomongin gambar, dia pakai namanya Dynamic Crystal Color. Itu hubungannya sama warna ya, Sep. Betul. Jadi kalau Dynamic Crystal Color itu, misalkan warna hijaunya dia lebih dapat, hijaunya hijau-hijau dapat gitu. Nah, ini ada energi AI energy mode itu dia akan mendeteksi sumber listrik sehingga lebih hemat ya. Gitu. Fiturnya banyak sebenarnya, cuman kadang sih banyak orang yang nggak terlalu merhatikan. Ya. Nah, yang penting TV kita udah digital dan smart TV. Poin utamanya di situ. Iya. Nah, jadi kalau mau teman-teman misalkan nanti beli TV Samsung, sebagus apa sih DU8000? Sebenarnya secara yang paling menonjol itu adalah desainnya. Dia lebih slim desainnya.
Kedua, remote-nya dia nggak pakai baterai dan bisa voice. Sebenarnya selebihnya itu hampir sama. Selebihnya, kalau tampilan Smart TV, mau Samsung yang seri rendah ataupun tinggi itu hampir sama. Betul. Tuh. Jadi kalau kualitas gambar, kalau misalkan mau yang di atasnya dia kan ada QLED. Nah, itu pasti lebih gradasi warnanya lebih Gradasi bagus. warna ya. Nah, tapi kalau ini ya sebenarnya sih Pemenuhan kebutuhan rumah udah oke. udah cukup. Kita bisa lihat gambar itu bagus kalau ada pembanding. Betul, pembanding. Tapi kalau kita nontonnya satu aja, saya yakin pasti udah puas. Betul. Nah, saya aja ini yang biasa di setnya. Iya. Ini aja udah enak aja. Oke teman-teman, kalau misalkan nanti ada yang perlu ditanya bisa di kolom komentar. Kolom komentar Karena kan itu. kita sebenarnya mau lebih banyak kita bedah, tapi Bedah. kan Waktu ya? waktunya biar Waktunya simpel aja. Nah, saya rasa sudah cukup Chef ya Oke. untuk penjelasan unboxing kita TV 43 DU 8000. Dan ini udah terjual banyak di pasaran. Jadi kalau misalkan teman-teman mau nyari, ya pasti udah ada. Udah ada di pasarannya. Harganya kisaran sekitar 4 juta sekian lah ya. Ya, 4 sekian. 4 Ya, sekian. antara 4 sampai 5. 4 Tergantung sampai 5 ya. belinya di mana. Iya. Nah, tapi ya kalau biasanya masih baru ini masih mahal. Ya kalau mau beli ya belinya yang seri 2023. Kalau speknya sama itu biasanya dia akan turun Ada harga. selisih ya? Ada Iya, selisih selisih harga. harga. Gitu. Oke teman-teman. Kalau kalian ada pertanyaan, jangan lupa sampaikan di kolom komentar. Terima kasih banyak udah support channel kami. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis. Saya Chef Supriyatna. Saya Alek. Bye-bye. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.